Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari PT IKA kelas 9 akan mewawancarai perwakilan dari mahasiswa jurusan kimia tentang aplikasi yang sering digunakan di jurusan kimia. Sebelumnya kita akan memperkenalkan perkenalan diri dari kelompok kita. Saya sendiri Ahmad Muzakirul Anam. Saya Muhammad Ilya Putra. Saya Ana Sofia Asim. Dan teman saya satu lagi yang sedang menjadi kameramen, yaitu Antoni Eliano. Dan sekarang juga saya sudah ada narasumber kita, yaitu Mas Genjong Zurufi. Langsung saja. Selamat pagi Mas Genjong. Pagi. Sebelumnya kita dari PT IKA kelas 9 ingin sedikit mengetahui Mas, aplikasi yang sering digunakan di jurusan kimia. Sebenarnya ada nggak sih Mas aplikasi atau software tersendiri yang sering digunakan di jurusan kimia? Sebenarnya aplikasi untuk teman-teman di jurusan kimia itu sangat banyak. Tentunya yang sedang menjalani tugas akhir ya. Jadi teman-teman yang ada di semester 7 atau 8 itu bakal lebih mengenal software-software yang ada hubungannya nanti dengan pengolahan data mereka ketika mengerjakan tugas akhir. Salah satu sebenarnya banyak programnya, ada namanya Origin, ada namanya ChemSketch, ada Marvin View, ada ChemDraw dan lain-lain sebagainya. Tapi mungkin untuk sesi ini saya perkenalkan yang paling mudah karena biasanya ini digunakan semua bidang di kimia, namanya ChemDraw aplikasinya. Jadi ChemDraw sendiri adalah aplikasi yang awalnya ketika saya tahu program ini di tahun 2009 dulu, saya hanya tahunya program ini untuk menggambarkan struktur aja. Jadi kalau kita di jurusan kimia kan dikenalkan dengan senyawa-senyawa, kita harus tahu strukturnya. Kita mengenal struktur nggak boleh sembarangan karena kita tahu sendiri kan harus ada aturannya, berapa sudutnya, berapa panjang ikatannya seperti itu. Jadi dipermudah dengan adanya aplikasi ChemDraw ini. Jadi di tahun 2009 saya kenal itu, ternyata sampai sekarang di tahun 2012 ChemDraw ini sudah mulai baik. Artinya bisa untuk mengolah data juga, data NMR atau data-data lainnya seperti GCMS dan yang dibutuhkan untuk teman-teman dikerjakan di semester akhir. Jadi yang paling sering digunakan dan paling umum itu ChemDraw. Ya. Nah, untuk fungsi apa ya? Fungsi yang utama dari ChemDraw sendiri itu untuk apa sih Mas? sebenarnya aplikasi ini menarik. Yang paling pertama, ini sangat mempermudah kita untuk utamanya ya untuk menggambarkan struktur dari senyawa kimia itu tersebut. Jadi kita mau menggambar struktur apa, ozon gitu atau hidrogen, kita tinggal menggambar aja di sini. Jadi sudah ada template. Kalau aplikasinya sebenarnya sama kayak mengolah data gambar yang lainnya kayak Photoshop atau CorelDRAW, cuma ini khusus untuk kimia. Jadi fungsinya awalnya itu, tapi ternyata setelah berkembang ada juga aplikasi untuk, jadi kita kalau teman-teman di semester akhir gitu kan, ada namanya karakterisasi dari tugas akhir gitu ya. Jadi karakterisasi ini kita mengolah datanya itu salah satunya dengan aplikasi ChemDraw ini. Jadi bisa dilakukan dalam aplikasi ini. Fungsinya itu. Ya Mas, selanjutnya Mas sendiri sudah berapa lama menggunakan aplikasi ChemDraw? Saya dari maba, dari 2009 berarti. Saya sudah menggunakan kurang lebih 4 tahun lebih aplikasi ini. Di awal dulu pelajaran kimia dasar loh. Selanjutnya Mas, cara menggunakan ChemDraw itu sendiri Mas bisa tunjukkan Mas gimana cara menggunakannya Mas? Ini, jadi seperti yang saya katakan tadi, aplikasi ChemDraw ini kan aplikasi ChemDraw mungkin. Jadi aplikasi ini untuk menggambarkan suatu struktur, biasanya struktur senyawa kimia. Jadi kita lagi butuh senyawa kimia apa gitu ya. Jadi tinggal kita buat di sini. Jadi di sini sudah ada template-templatenya. Jadi kita mudah menggunakan. Contoh kita mau bikin senyawa yang biasa digunakan di kimia, benzen gitu ya, benzena. Ini sudah ada templatenya. Lalu pakai, kemudian diklik gitu aja.
kemudian digambar, sudah ukurannya sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi sangat mudah aplikasi ini sebenarnya gitu ya. Jadi Benzen kita mau mereaksikan dengan apa gitu ya, ini ada template mau ditambah apa, contoh kita mau menambahkan dengan senyawa alkana gitu, tinggal digeser, digambar sesuai kita mau rantainya berapa gitu. Dan yang paling gampang lagi, kita nggak usah ngatur-ngatur ini panjang-panjangnya, dia secara otomatis sudah bisa ini. Kalau contoh yang lain, programming dulu, kalau dosen-dosen dulu cerita kebanyakan mereka pakai PowerPoint. Mungkin saya contohkan kalau mau bikin senyawa yang sama gitu ya. Kalau dulu pakai PowerPoint susah, jadi kita harus mengesetnya dari awal lagi. Kita blank, kemudian kita mau gambar gitu ya. Mau gambar gini, kita mau gambar senyawa kan, kalau di PPT kan susah ya. Loh, kita panjang pendeknya. Jadi kalau enaknya di CamDraw itu secara otomatis senyawanya hampir semua ada. Itu kalau di CamDraw. Kemudian aplikasi CamDraw yang lainnya lebih enaknya lagi, aplikasi ini ternyata nggak hanya untuk gambar, tapi ini kita bisa ini gambarkan secara 3 dimensi. Ini yang aplikasi paling baru. Jadi ketika kita ngeklik di Benzen gitu ya, di sini bisa keluar. Ini strukturnya. Mungkin bisa saya perbesar. Diperbesar. Mana ya besarnya? Ini seperti ini kurang lebih. Jadi yang Benzen yang awalnya gambar 2 dimensi seperti ini, adik-adik, ini bisa ternyata seperti ini kalau di struktur senyawa kimia yang secara sungguhan gitu ya. Dan enaknya lagi kita bisa atur, kita bisa melihat dia dari sisi mana aja, bisa secara 3 dimensi gitu. Jadi kita bisa tahu yang mana ini ikatan rangkap ini ternyata yang ini, seperti itu. Ini yang aplikasi paling enak. Kemudian enaknya lagi, aplikasi ini memudahkan anak-anak kalau mengolah data di TA ya, namanya ada karakterisasi. Jadi kita tinggal enak aja. Kita pengen tahu struktur senyawa ini, contoh yang panjang ini kayak ulat, nggak mau, tinggal ini aja. Convert struktur to name, dia keluar secara sendirinya, heptan. Kemudian senyawa ini tinggal kita rubah heksan namanya. Kemudian ini satu lagi kita rubah namanya ya, kita pengen tahu namanya, ternyata benzen sebenarnya. Jadi seperti itu. Ada juga kita bisa mengetikkan apa gitu ya, Dek ya. Nah ini nama ke struktur, kita pengen tahu apa, contoh ozon gitu ya, jadi ngetiknya harus dalam Inggris juga. Ketik, ini ternyata seperti ini, dia keluar secara otomatis. Enaknya di sana. Kemudian ini tampilan 3 dimensinya seperti ini. Kita juga bisa putar, kita juga bisa rubah modelnya, dia dalam bentuk stick. Di sini dalam bentuk seperti kabel gitu, atau space filling. Biasanya ini yang paling digunakan dalam TA, jadi kita bisa tahu seperti itu. Paling enak di aplikasi ini kita bisa tahu struktur NMR di sini. Jadi kalau struktur NMR biasanya kita ketahui senyawanya, kita baru harus berangkat dulu ke LIPI. Jadi kita karakterisasi, kita dapat apa ya namanya ya, di faktogramnya gitu. Kalau kita mau karakterisasi, kalau di sini mungkin kalau database-nya ada, dia tinggal kita prediksi aja. Kita prediksi aja ini apa gitu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh karakterisasi. Jadi nanti database ini sama seperti kita nanti mau karakterisasi di LIPI. Kemudian ini enaknya kan juga dia bisa tampil secara otomatis juga. Gitu. Baik, itu untuk
untuk selanjutnya Mas, ini Pak, aplikasi Chandra itu paling sering digunakan dalam mata kuliah apa sih Mas? Mata kuliah ya. Kalau saya dari semester 1 sampai sekarang sebenarnya paling sering aplikasi ini khususnya di mata kuliah yang ada hubungannya sama senyawa organik. Ada kita mata kuliah organik, kimia organik 1, kimia organik 2, dan sintesis senyawa organik. Tapi nggak menutup kemungkinan juga malah yang paling sering adalah kita di struktur atom dan molekul. Yang tadi saya tunjukkan kan, kita ingin tahu struktur senyawa apa, molekulnya seperti apa, jadi tampilan secara 3 dimensi itu seperti apa, jadi malah lebih sering di sana. Mungkin ini bisa saya contohkan, kebetulan saya kemarin di TA juga ditugaskan seperti ini, mungkin bisa direkam. Jadi kebetulan kemarin di tugas akhir saya juga dimintain tolong sama dosen untuk menggambarkan buat tugas UTS-nya teman-teman di semester atas ya tentunya. Jadi seperti ini ada tugas, kira-kira ini ada mekanisme reaksi gitu kan. Dan nanti teman-teman ini disuruh menebak kira-kira strukturnya seperti apa gitu. Mereka disuruh menggambar, ini ada di kuliah mata struktur atom dan molekul seperti itu. Jadi sebelum teman-teman ini mereaksikan senyawanya seperti apa, ini kita harus tahu tampilannya secara tiga dimensi seperti apa gitu. Jadi kalau tadi seperti saya contohkan, tinggal di blok aja gitu kan, di blok senyawanya, kemudian nanti bisa tampil kita bisa tahu senyawanya seperti apa gitu. Kebetulan ini karena mekanisme reaksi dia nggak bisa muncul gitu, karena masih dalam proses gitu kan. Tapi kalau di kuliah biasanya digunakan di struktur atom dan molekul ini. Jadi kita harus tahu berapa sudut ikatan. Kalau di sini ada CN ya, senyawa CN dan benzen seperti itu. Kemudian kalau memang mau mereaksikan, kira-kira kan ini ada panah-panah gitu kan ya. Panah-panah ini nggak cuma panah diserang sana diserang sini, itu ada aturannya kalau di mata kuliah gitu kan. Nah, untuk mengetahui CN ini nanti mau bereaksi sama sebelah mana gitu, cincin sebelah mana, itu ada aturannya. Lah, tahu aturannya itu biar kita tahu pastinya dari aplikasi ini bisa diketahui gitu. Sini itu. Pasti kan di jurusan kimia ini aplikasi yang digunakan nggak cuma Chandra ya Mas. Nah, aplikasi apa sih Mas yang serupa dengan Chandra itu sendiri? Kalau yang saya kenal dulu, saya ada namanya aplikasi namanya Marvinscape gitu ya. Sebenarnya hampir sama kayak Chandra ini gitu. Cuma aplikasi Marvinscape ini dia hanya terbatas, kita hanya menggambar struktur aja, tapi tidak bisa untuk mengolah data, bahkan memunculkan struktur yang kita inginkan itu dalam bentuk 3 dimensi. Jadi kalau di aplikasi pengolahan gambar yang lain itu dia hanya terbatas sistem penggambaran aja gitu, nggak bisa untuk mengolah data. Jadi lebih, kalau dibilang ya lebih simple lah, tapi sangat lebih bagus ini dan lebih mudah aplikasi Chandra ini daripada yang lain gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya Chemscape, kalau nggak salah yang namanya. Ada namanya Chemscape, itu juga hampir sama kayak Marvinscape itu. Cuma kalau Chemscape dia tampilannya jauh lebih sederhana lagi. Jadi kalau di Chandra kan kita bisa pingin merasakan apa gitu kan mudah kan. Semua ada template-nya. Kalau di Chemscape itu nggak bisa, kita harus gambar satu persatu itu semua. Gitu. Mas, dari yang Mas sebutin tadi, aplikasi yang serupa dengan Chandra, kelebihan dan kekurangan Chandra dibandingkan aplikasi tersebut itu apa aja Mas? Kelebihan dan kekurangan, kalau Chandra ini kelebihannya jelas. Tadi kan bisa dibuat tampilan 3 dimensi ya. Kemudian dia juga bisa untuk mengolah data. Kita lebih mudah untuk, kalau kita ingin struktur apa tapi kita cuma bisa tahu namanya, kita tinggal ketik, kemudian di convert dia udah keluar gitu kan. Semua tergantung database. Kalau keunggulan yang lain, kita bisa, kalau ini kan
terbatas di program gitu ya. Tapi kalau kita teman-teman di semester akhir kan harus mengetiknya dalam Microsoft Office gitu ya, dalam bentuk PowerPoint atau Word. Enaknya kalau Camdro ini kita bisa memilih dia dijadikan dalam bentuk JPEG atau bitmap atau apa, jadi pilihan format gambarnya itu banyak. Jadi nggak hanya terbatas untuk program itu aja. Kita juga bisa memilih ukurannya kan, kalau dibikin poster ya lebih besar kan gambar itu ya. Takutnya nanti gambar terpecah. Kalau di Camdro ini kita bisa memilih. Bahkan kalau sekarang lebih otomatis. Jadi kalau filenya di copy dalam bentuk Word yang besar, dia juga otomatis gambarnya bakal besar. Kalau sekarang gitu. Untuk memiliki aplikasi Camdro ini gimana Mas caranya? Nah, mungkin ini juga bisa jadi kekurangannya kalau di Camdro ya. Jadi kalau Camdro kita mau download di internet mungkin banyak, tapi kebanyakan mereka yang versi bagusnya, karena ini adalah aplikasi berbayar ya, jadi kita harus purchasing dulu. Jadi kita harus beli, kita pesan ke situsnya dari Camdro, kita harus download. Kalau memesan kita transfer uang, kemudian CD datang atau biasanya dikirim via email gitu. Itu untuk Camdro yang full versi. Tapi kalau yang di internet biasanya yang digunakan teman-teman ada yang namanya trial version ya gitu kan. Juga ada yang versi apa ya namanya ya, yang di hack gitu kan. Tapi ya karena ini adalah aplikasi yang berbayar, biasanya malah yang lebih bagus yang ya kita harus bayar gitu, karena informasi yang seperti database tadi, kita mau ingin data MMR itu kan kita harus download gitu kan. Nah, jadi download itu harus membayar. Jadi daripada kita pengen satu-satu gitu kan, harus bayar lagi, jadi mending beli. Jadi bisa dibeli di internet atau kita cari aja di toko buku yang menjual program-program aplikasi ini, ada loh gitu. Biasanya ada. Demikian wawancara kita dengan salah satu senior kita dari jurusan kimia mengenai tentang aplikasi yang digunakan dalam jurusan kimia ini. Terima kasih Mas Anjam pada waktunya. Ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.